Mau tunda besok, tapi ya nggak bisa karena ini itu udah malam, gengs. Sebenarnya udah sekitar 6:30. Bukan lah ya, udah jam 7 lewat. Nah, ini itu minyaknya itu baru datang diantar sama orang ya, gengs ya, tempat Mami Ladang beli minyak. Mami Ladang itu sekarang udah mulai jualan dan mulai rajin. Karena apa? Karena dari sinilah penghasilan sehari-hari Mami Ladang lagi, gengs. Nggak sanggup lagi, gengs. Ini sebenarnya udah malam, tapi mau ditunda nggak bisa, gengs ya. Kalau ditunda besok itu lebih banyak lagi pekerjaannya dan masa harus mulai lagi dengan pekerjaan ini. Jadi daripada besok itu harus mengerjakan pekerjaan ini lagi, mending besok itu tinggal disusun-susun aja, jadi tinggal buka mini warung aja, nggak perlu lagi harus sedot-sedot begini dan harus ngisi-ngisi lagi, karena kalau ngisi-ngisi begini, gengs, ini sangat ribet. Belum besok itu anak-anak sekolah, belum lagi buka warung, habis itu angkat-angkat barang keluar, aduh tambah ribet, gengs, memakan waktu. Nanti jadinya pembeli-pembeli malah nggak jadi singgah karena belum siap juga jualan. Jadi daripada semua dikerjakan besok, mending kerjakanlah malam ini juga. Kan nggak ada ngapa-ngapain juga, warung juga nggak buka sampai malam. Jadi bisalah ini waktunya untuk ngisi ini jerigen-jerigen kosong. Semenjak jualan, Mami Ladang itu suka sedih sekali kalau lihat jerigen-jerigen kosong begini, gengs. Itu tandanya nggak ada yang Mami Ladang jual dan tidak ada modal yang Mami Ladang putar. Sebenarnya, gengs, menjadi pedagang itu bukan malah buat kita lega, malah makin hari itu buat kita makin tiwa dan pusing. Apalagi kayak Mami Ladang ini yang pengeluaran dan pemasukannya hanya dari ini aja, dan gak bisa kayak orang lain yang udah bisa membedakan, oh ini modal, nah lihat tuh guys, tumpah. Ini untung dan ini untuk keperluan pribadi, gengs ya. Uang warung ya uang yang untuk Mami pakai sehari-hari, untuk uang bulanan, mingguan, harian dari warung ini semua, gengs. Karena Mami Ladang itu tidak berkebun, tidak ngapa-ngapain, hanya ibu rumah tangga. Mau berkebun pun itu semua juga butuh modal dan butuh tekad ya, gengs. Mami Ladang aja bertanam-tanam di dekat rumah itu cuman untuk sayur sehari-hari aja, nggak untuk dijual. Lagi pula Mami Ladang mikir kalau jual kita harus ke pasar dari subuh untuk jualan, sementara Mami Ladang di sini itu sepi sendiri, gengs. Kalau ada sayur yang mau dijual subuh-subuh ke pasar, siapa yang ngurus anak-anak dan jaga rumah? Sementara mereka juga sekolah. Ya udahlah, kita buat pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah aja dan juga ada penghasilan walaupun tidak banyak, dan semuanya bisa teratasi walaupun tidak maksimal, gengs. Ya, kenapa tidak maksimal? Karena tidak semua keperluan rumah itu Mami Ladang bisa backup lewat jualan ini, gengs. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu selalu kasih kemurahan, gengs. Tetap ada aja rezekinya. Seperti beberapa bulan terakhir ini, semenjak Papi Ladang itu sudah diberhentikan dari perusahaan tempat dia bekerja, dan inilah sebagai penopang kami hari-hari, menit detiknya semua dari sini, gengs. Papi Ladang juga sempat nores, gengs ya, cuman ya itulah, semua itu pasti ada kendala dan pasti ada aja yang mengganggu setiap apapun yang kita kerjakan. Tapi Mami Ladang itu tetap bersyukur ya, gengs ya, meskipun Papi Ladang udah gak nulis lagi berapa bulan ini, tapi dari jualan ini yang Mami Ladang gunakan untuk hari-hari, untuk mingguan, jajan anak sekolah, semuanya dari sini, gengs.
Ini itu modalnya terlampau kecil dan sangat kecil, dan untungnya apalagi gengs, gak ada itu juta-jutaan kayak orang lain. Makanya seperti Mami Ladang bilang tadi, belum bisa membedakan yang mana untung, modal, untuk kebutuhan sehari-hari, uang warung ya uang Mami Ladang, uang modal ya uang Mami Ladang usahakan untuk muter untuk hari-hari. Dan juga keuntungannya itu untuk Mami Ladang gunakan untuk keperluan kami gengs. Apa sih yang sekarang itu gak dibeli? Semuanya dibeli gengs. Air aja dibeli, untuk minum pun dibeli. Jadi semuanya itu butuh modal uang semua ya gengs. Jadi tetap ada usaha, tapi gak apa-apa ya, semakin kita berusaha semakin juga kita dapat cobaan ya gengs ya. Kayak Mami Ladang hari ini, cobaannya itu cukup riuh dan cukup mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Semuanya itu terjadi di saat yang sama. Kenapa terjadi saat sama? Di situ juga air habis, di situ juga gas habis, di situ juga harus muter modal, di situ juga keperluan semuanya di situ secara tiba-tiba gengs, tanpa terkendali. Ya gimana mau terkendali sementara Mami Ladang sendiri yang harus mengendalikan semua. Ya begitulah, karena yaitu pengeluaran kadang tidak sesuai dengan pemasukan, ya itulah yang akan terjadi. Dan ini Mami Ladang itu sangat bingung dan bimbang, apalagi pada saat itu semuanya serba habis dan semuanya harus pada saat itu juga. Ya mau gimana lagi, ini Mami Ladang itu berdoa terus dalam hati, berusaha terus semoga semuanya tercukupi. Dan Mami Ladang bersyukur sekali karena ini orderan minyaknya itu cepat datang, jadi besok itu cepat dipajang, dijual, dan ada hasilnya untuk menutupi semua keperluan yang ada. Ya gengs ya, untuk kita semua tetap semangat lah, walaupun kecil-kecilan yang penting ada hasil. Nggak hanya duduk manis menunggu yang nggak ada arti, atau hanya koar-koar tanpa menghasilkan sesuatu, buat capek hati, buat buang liur. Mending juga kita usaha ya guys ya. Walaupun sebenarnya itu orang yang punya usaha itu ya nggak hanya diam dan menikmati hasil, tapi di situ juga ada otaknya yang terus berpikir. Jadi Mami Ladang itu sadar sekali kalau orang yang hanya bilang, wah hidup dia enak tuh, bisa kayak gini, bisa kayak gitu, dia sudah ada jualan, penghasilannya pasti dapat banyak. Hai, jangan ngomong seperti itu sebelum kamu menikmati seperti apa yang dia nikmati. Nggak seindah kata-kata orang ya gengs ya. Kita berjualan itu memutar modal. Modal itu nggak datang dari langit kalau bukan kita sendiri yang menciptakannya. Dan orang yang berjualan pun juga mempertaruhkan nyalinya loh gengs. Karena nggak semua orang jualan itu bisa tiba-tiba rame ataupun banyak pembelinya ya gengs. Kayak Mami Ladang ini, kalian tahu nggak sih jualan di tempatnya Mami Ladang ini itu penuh dengan 1.000.000 pertimbangan. Kenapa gengs? Karena ini tuh di ladang, tempatnya sepi woi, nggak ada rumah orang. Yang ada itu cuma rumah saudara, itu pun cuma 2-3 gengs yang tinggal di dekat sini. Jarak dari kampung yang padat penduduk aja 4 kilo. Kami ini tinggalnya di tengah-tengah, memang jalan raya, tapi ya itu listrik aja nggak ada gengs. Orang-orang itu banyak yang bertanya sama Mami Ladang, siapa yang beli, rame kah enggak? Kalian jangan bertanya begitu, tahu nggak sih gengs? Mami Ladang dan Papi Ladang aja itu sebelum buka jualan berpikir 1.000-2.000 kali. Emang siapa yang beli? Emang bakal ada pembeli? Emang siapa yang bakalan mau singgah? Itu pertanyaannya. Padahal ya sebenarnya sudah Mami Ladang jalani dan sudah Mami Ladang nikmati, ternyata nggak separah itu gengs. Dan ini ya berjalan lancar saja walaupun penuh lika-liku dan juga tantangannya.
Tapi ya nggak apa-apa, namanya hidup pasti begitu ya gengs ya. Kalau nggak begitu ya nggak hidup. Orang kaya aja pasti ada tantangan dan pasti ada rintangan dalam hidup dia. Nggak mungkin nggak ada. Cuma dia nggak cerita aja sama kita ya kan. Jadi nggak apa-apa lah gengs, berupaya aja selama kita masih bisa berupaya dan masih bisa berpikir. Walaupun rasa kepala ini udah mau botak gara-gara mikirin hidup. Oke, apalagi kayak hidup Mami Ladang sekarang yang lagi diterpa angin badai topan yang udah datang bertubi-tubi. Ya, walaupun dilihat orang lain seperti masih bisa ketawa, masih bisa bernyanyi ria, padahal kalau malam itu pikiran itu terus berjalan, seperti apa besok, seperti apa lusa, apa rencana yang harus dibuat. Meskipun semua rencana itu kadang tidak sesuai juga dengan tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti kita punya pendapat harus seperti ini, tapi ternyata pendapat pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang itu kesalahpahaman pendapat itu ya bisa membuat kita kecewa, sedih, tapi ya nggak apa-apa gengs. Sekarang Mami Ladang tahu apa yang harus Mami Ladang kerjakan. Kalau misalnya nggak disetujui, selama itu baik, Mami Ladang akan mengambil jalan itu sendiri dan berusaha. Kalian tahu gengs, jualan ini pun begitu. Kalau tidak Mami banting setir ke sini, mungkin sekarang Mami Ladang udah nggak tahu udah kayak apa ini kehidupan perekonomian rumah tangga kami. Tapi nggak apa-apa, Mami Ladang nggak mau menyalahkan siapapun. Itu namanya kan kita harus ada pemikiran sendiri. Makanya Mami Ladang belajar terus dari mamanya Mami Ladang. Dia itu nggak pernah menunggu orang lain harus bilang ya oke, kamu bisa mengerjakan sesuatu itu, kamu boleh buat begini, kamu boleh buat begitu. Karena nggak semua orang itu bisa mendengarkan kita tanpa mereka lihat hasil yang kita dapatkan dari apa yang kita inginkan. Karena banyakkan orang itu menyepelekan sesuatu yang kita anggap itu bisa menjadi penopang hidup, tapi mereka hanya menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat mereka riweh, ribet, dan juga menurut mereka nggak ada untungnya gengs. Padahal kalau dijalani itu semua itu malah menjadi penopang hidup kita, meskipun itu nggak semudah dan nggak semenguntungkan yang orang lain pikirkan. Kalian tahu gengs, kita mau dapat untung banyak ya kita harus berkorban banyak. Ya walaupun kita dapat untung sedikit dan kita berkorbannya juga sedikit, kenapa enggak ya kan? Semuanya harus kita jalani selama itu baik dan tidak menyalahi aturan. Kita juga tidak merugikan orang, kita juga tidak meminta kepada orang, tapi kita berusaha dengan apa yang kita bisa. Dan kita juga mengorbankan waktu kita sendiri. Kita mengorbankan tenaga kita sendiri, nggak perlu tenaga orang lain. Dan modal pun dari kita sendiri, dari niat pun niat kita sendiri. Jadi ya nggak apa-apa lah gengs kan, untuk keuntungan kita sendiri dan kebahagiaan kita. Kenapa tidak? Berjualan pun tidak merusak image kita. Pokoknya Mami Ladang itu gak pernah malu gengs ya. Berjualan tidak merusak image kita di depan orang lain. Orang lain mau mencerca kita silakan, yang penting kita gak minta sama mereka. Dan juga kita gak merepotkan hidup mereka. Jalani aja dulu. Gak apa-apa, apapun tanggapan orang gak perlu kita pedulikan. Mending kita pikir hidup kita, tata baik hidup kita ya kan gengs.